Literatur Islam dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU Taiwan. Nah, sore hari ini kita mempunyai topik atau tema kita yaitu tentang ilmuwan-ilmuwan Muslim yang berpengaruh pada perkembangan dunia sains. Kebetulan pada pertemuan kita kali ini kita mempunyai materi dan juga pemantik dalam diskusi. Ada sahabat Wahyudin, MSc. Kita sapa dulu. Oke. Ya, gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik-baik, Mas Edi. Alhamdulillah. Puasanya ini sudah tinggal, kalau misalnya tanggal 2 berarti tinggal besok terakhir, Wak, ya? Betul. Ini sudah hari ke-28. Sudah ke-28. Ya, kebetulan sudah ada instruksi untuk tanggal 2 kita akan melaksanakan sholat Id, dan tapi tetap kita nunggu instruksi dari Kemenak. Dan untuk pemateri kita juga punya sahabat Ulin Noha. Pak Ulin. Gus Ulin. Alhamdulillah sudah gabung. Alhamdulillah siap. Oke, sedikit mengenai pemantik kita dan juga pemateri kita dalam diskusi. Kita mempunyai profil beliau yaitu Muhammad Wahyudin. Beliau sebagai seorang dosen pada Universitas Gadjah Mada atau UGM. Beliau juga seorang asisten profesor dan expertise-nya itu di Industrial System Management. S1-nya di Teknologi Industri Pertanian UGM dan S2-nya juga sama, linear di Teknologi Industri UGM, Pertanian di UGM. Dan kebetulan sekarang lagi mengambil jenjang PhD di National Costume University Science and Technology pada Marketing Management. Untuk pengalaman organisasinya juga, beliau pernah tergabung dalam IPNU dan PMI juga, PMI Komisariat, PMI Cabang, dan juga tergabung dalam Ansor dan Jaringan Gus Durian, itu manager of Jaringan Kios Rakyat. Jadi beliau ini sangat berpengalaman sekali dalam dunia organisasi, dan saya pikir jam terbangnya juga sudah sangat tinggi ya. Kita juga punya narasumber kita yaitu Gus Ulin. Beliau alumni dari UNES Semarang dan melanjutkan masternya pada National Yulin University of Science and Technology, dan sekarang sepertinya kampusnya sama ya dengan Mas Yudin, yaitu NK UISD. Ya sama, kebetulan ya. Sama. Nah, Gus Ulin ini juga pernah menempuh pendidikan non formal di Pondok Pesantren Api Al-Huda dan juga di Pondok Pesantren Dorotul Aswaja. Sangat luar biasa sekali. Nah, topik kita kali ini yaitu berkenaan dengan sains, yaitu yang ilmuwan-ilmuwan yang berpengaruh dalam perkembangan sains.
saya sangat ingat sekali yang paling terkenal, yang paling membekas dalam benak saya yaitu Ibnu Sina. Ya, beliau adalah seorang ahli ilmuwan dalam bidang kedokteran. Ya, meskipun banyak di dunia barat yang terkenal karena beliau mematenkan penemuan-penemuannya, namun di dunia Islam dulu kita juga punya beberapa kayak Ibnu Sina, terus juga ada Al-Khawarizmi, seorang penemu bapak matematika, dan juga banyak sekali nanti kita akan bahas lebih lanjut terhadap pemateri dan pemateri kita. Mungkin langsung saja kita mulai dulu dari pemantik kita, yaitu Mas Yudin, untuk memaparkan sebagai pembuka agar diskusi kita lebih menjadi menarik lagi. Oke. Saya akan coba share screen ya. Nggih, matur nuwun. Oke. Sampun masuk niki, sampun kelihatan. Teman kelihatan nih. Baik, mungkin saya buka dulu nggih, Mas Edi sebelum. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wal khatib lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat al-ayah ma ba'd. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PJNU Taiwan, yang saya hormati Ketua Lakpesdam PJNU Taiwan, Pak Yoyo Amiruddin, Gus Ulin selaku Ketua Bidang Riset dan Kajian Strategis dan sekaligus narasumber dalam kegiatan kali ini, dan juga pengurus PJNU Taiwan beserta banom-banomnya yang hadir di kegiatan hari ini. Alhamdulillah tema yang diberikan Gus Ulin beserta teman-teman kajian ini untuk menutup Ramadan ini cukup bagi saya cukup berat gitu, karena mengkaji Al-Quran dan sains begitu. Ya, semoga nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut bersama Gus Ulin. Monggo dari awal Mas Edi. Ini meskipun diskusi yang sebenarnya cukup berat, tapi saya coba bagaimana agar ini bisa kita diskusikan dengan ringan gitu nantinya. Dari awal Mas Edi, mungkin dari slide 2 atau 1. Nggih, matur nuwun. Saya mencoba mengcapture ini dengan relasi antara Islam dan sains nantinya. Saya kira ada 3 hal yang di sini nanti mungkin bersama Gus Ulin kita bisa diskusikan tentang 3 hal, Gus Ulin dan sahabat-sahabat dan teman-teman lainnya. Pertama adalah, adakah relasi antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan atau sains begitu. Yang kemudian berikutnya adalah apa kontribusi ilmuwan Islam terhadap perkembangan sains, yang ini akan menjadi tema topik kita. Dan terakhir adalah saya kira penting untuk membincang bagaimana peran kita selaku Muslim intelektual atau ilmuwan terhadap dunia atau peradaban ke depan gitu di dunia digital. Saya kira 3 hal itu yang perlu untuk kita diskusikan. Monggo digeser Mas Edi. Next. Nah, pertama adalah soal relasi Al-Quran dan sains. Ini menjadi menarik begitu karena sepanjang sejarah begitu kita selalu berdiskusi ya, untuk tidak mengatakan berdebat, bagaimana sebenarnya mendudukkan Al-Quran terhadap konteks sains begitu. Boleh diangkat lagi Mas Edi.
saya mengawali diskusi atau memantik diskusi ini dengan apa yang disampaikan oleh Jalaluddin Ar-Rumi yang sangat terkenal. Beliau puitis, selain puitis juga ya beliau ya, bahwa beliau mengatakan bahwa jika kita melihat Al-Quran dalam kacamata dengan mata indera kita, maka tentu saja kita akan hanya melihat ayat-ayat di sana. Ini kelas saya sepertinya, Gus Ulin. Jadi saya hanya melihat Al-Quran itu dan ya ada ayat-ayat saja di sana gitu. Tapi kalau kemudian kita melihat Al-Quran dalam konteks juga mengedepankan pikiran, maka kemudian kita akan melihat pengetahuan di sana, ada ilmu di sana. Nah ini mungkin nanti konsepnya Gus Ulin ini. Saya tidak pada tahap ini sepertinya. Sehingga kemudian Al-Quran adalah sumber dari pengetahuan itu sendiri yang kemudian bisa menjadi pemantik atau pendorong kita untuk terus mengembangkan atau terus mencari sejauh mana sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menciptakan langit dan buminya. Nah, kemudian dari Jalaluddin Ar-Rumi ini ada beberapa hal yang menarik untuk diskusikan. Kalau kemudian Al-Quran dalam konteks ini adalah dianggap sebagai sebuah pengetahuan, maka monggo dilanjut Mas Edi. Maka kemudian ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan. Saya kira ini adalah sumber diskusi nantinya, bahwa apakah Al-Quran itu sudah mencakup semua dari ilmu pengetahuan atau hanya menjadi petunjuk untuk konteks ilmu keagamaan saja, tidak dalam konteks yang luas. Karena saya kira bersumber dari inilah kemudian bagaimana ada perbedaan perspektif terhadap Al-Quran itu sendiri dari seorang Muslim gitu. Bahkan dari sini kemudian kalau Mas Edi boleh menaikkan lagi, mohon maaf karena saya nggak bisa ini. Saya kira juga bersumber dari salah satu ayat di Al-Quran. An-Nahl misalkan, Bismillahirrahmanirrahim, nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan Alkitab atau Al-Quran itu tibyanan likulli syai'i, untuk sebagai satu pengetahuan atas kita semuanya gitu, untuk menjelaskan sesuatu yang banyak dari Al-Quran itu. Wahudan warahmah wabusyra, jadi sebagai satu petunjuk, rahmat, sekaligus sebagai berita gembira kepada alil muslimin, kepada orang-orang yang berserah diri atau orang muslim di sini. Nah, dari sinilah saya kira kemudian muncul beberapa paradigma di antara ulama ya, terutama ulama sains atau para ilmuwan tadi, yang memandang Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa ya Al-Quran hanya sebagai pedoman umum saja, tidak semua ada di Al-Quran. Nah, dari perbedaan ini kemudian kalau kita tarik kepada satu sejarah penemuan-penemuan yang berlatar belakang seorang Muslim, itu kemudian terjadi up and down atau turun menurun atau naik dan turun nantinya begitu dari abad ke abad. Nah ini yang saya kira nanti akan didiskusikan oleh Gus Ulin. Boleh dilanjut Mas Edi. Paling tidak saya menemukan ada dua pandangan begitu di dalam melihat satu ayat An-Nahl ayat 89 tadi. Yang pertama adalah bahwa melihat bahwa Al-Quran memuat semua ilmu dari yang klasik hingga yang modern. Saya kira di antara beliau adalah Imam Al-Ghazali dengan Ihya Ulumuddin-nya, kemudian Imam Asyuyuti dan beberapa imam yang lain, beberapa ulama yang lain. Pandangan yang kedua adalah Al-Quran hanya sebagai satu prinsip umum saja. Asy-Syadili adalah salah satu yang menggagas ini di abad setelah abad 11 saya kira begitu. Sehingga kemudian paradigma terhadap memandang Al-Quran itu menjadi berbeda. Nah, saya lebih tertarik kepada paradigma lama dan paradigma baru. Bahwa ketika saya kecil misalkan sebagai satu refleksi saja, ketika saya memilih tidak berada di pesantren dalam waktu yang lama, maka kemudian orang-orang di sekitar saya akan mengatakan, oh berarti kamu tidak sedang belajar ilmu agama. Gitu. Jadi ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu non agama. Ketika Gus Ulin memilih di pesantren, maka Gus Ulin sedang belajar agama. Tapi kalau yang tidak di pesantren, maka dia tidak sedang belajar agama. Sekuler lah bahasa sekarangnya mungkin ya. Oh berarti dia Yudin adalah seorang sekuler. Gitu. Nah, adjustment itu yang kemudian diterima oleh saya seorang Muslim. Oh saya karena tidak ada di pesantren, maka kemudian saya dianggap sekuler. Padahal kalau kita memandang Al-Quran bahwa ilmu itu sebenarnya konteksnya luas, tidak hanya yang ada di
pesantren dan seterusnya. Nah, sehingga ada kemudian paradigma baru di sini. Mohon maaf, ini saya masih menggunakan bahasa yang kurang familiar ya mungkin ya. Perennial atau ilmu yang dianggap abadi, wahyu dan seterusnya. Pembagian ilmu dibagi jadi tidak hanya ilmu agama dan ilmu non agama, tapi paradigma baru di sini adalah ilmu yang abadi dan ilmu yang dia selalu berkembang atau perennial dan inquired knowledge di sini. Dan ini juga disepakati oleh kalau di Indonesia itu ada sinten mufasir kita di Indonesia, Kusulin Quraish Shihab, begitu juga mengamini pembedaan antara perennial dan inquired knowledge ini. Jadi tidak membedakan lagi ilmu agama ini ilmu non agama. Karena Quraish Shihab mengatakan bahwa ya semua ilmu itu adalah ilmu Tuhan. Artinya itu semua konteksnya related dengan agama. Hanya saja ada yang sudah kekal, tidak bisa diperdebatkan, ada yang dia selalu berkembang. Ya, yang selalu berkembang ini nanti konteksnya adalah ilmu pengetahuan, sains dan seterusnya. Sehingga siapapun yang belajar sains itu adalah menjadi bagian dari sebenarnya menjalankan perintah Tuhan dalam Al-Qur'an. Nah, saya kira paradigma baru ini lebih luas nantinya untuk kita diskusikan agar terbangun lagi atau Islam kemudian bisa mereproduksi ilmuwan-ilmuwan baru ke depannya. Monggo Mas Edi, lanjut. Nah, ini kemudian dari konteks Al-Qur'an tadi coba kita turunkan lagi menjadi apa kemudian kontribusi Muslim terhadap perkembangan sains dari abad ke-8. Saya kira sains Muslim itu mulai berkembang di sains abad 8 hingga saat ini. Kalau kita melihat dalam konteks sejarah, rentan sejarah, saya coba mensarikan beberapa kontribusi Muslim terhadap sains. Boleh diangkat lagi, Mas Edi. Saya bagi paling tidak menjadi 4 kategori ini. Bahwa pertama di abad awal kali kemudian Muslim itu punya seorang ilmuwan yang sekelas sekali berdunia, begitu berkelas adalah di awal abad ke-7 sampai ke-8. Kita ada Jabir bin Hayyan di situ, kemudian ada ahli algoritma, bapak matematika kita adalah Khwarizmi atau yang oleh dunia barat disebut algoritmi kalau kita menyebut secara lidah Arabnya. Nah, algoritma ini adalah saya kira even kita bertanya kepada teman-teman yang masih SD, algoritma itu siapa? Mereka nggak tahu. Padahal algoritma ini adalah seorang Muslim, tapi jarang kemudian event itu di madrasah yang menjadikan sosok ini adalah sosok Muslim atau menjadikan tokoh Muslim yang kemudian berpengaruh terhadap dunia peradaban. Artinya selain saya juga bicara soal sejarah, mungkin ada beberapa konten soal ilmuwan Muslim yang perlu dimasukkan dalam kurikulum ma'arif misalkan begitu, untuk meningkatkan semangat dari adik-adik kita yang sedang belajar. Mumpung ada Pak Yoyo yang saya kira di sini juga bagian dari LP Ma'arif nggih, Pak Yoyo. Mengenalkan tokoh-tokoh Muslim dari abad ke abad gitu. Nah, kemudian berkembang juga di abad 8, 9, 10 hingga kemudian di abad 15. Di abad 8, 9, 10 ini memang selain beliau ahli di bidang masing-masing, rata-rata hampir dari semua beliau juga adalah filosof atau teolog, seorang teolog ahli di bidang ilmu kalam kalau dalam bahasa kitabnya, ahli di ilmu kalam. Sampai kemudian Imam Ghazali sempat kemudian karena sengitnya perdebatan atau perdebatan di kalangan filosof saat itu, kemudian ilmu kalam itu kemudian dalam tanda kutip diharamkan untuk dipelajari gitu. Ya karena kemudian bermunculan banyak aliran begitu. Nah, setelah abad ke-12, abad ke-10 hingga ke abad ke-15 sebenarnya Islam mengalami kemunduran dalam mereproduksi atau memproduksi ilmuwan-ilmuwannya di kala itu. Dalam analisis saya, mungkin berbeda analisis saya dengan beberapa pakar yang lainnya. Saya bukan seorang pakar tentu saja. Ada yang mengatakan karena perang salib. Iya, karena perang salib berlangsung kurang lebih 2 abad, 200 tahun kurang lebih. Perang salib saya kira juga berkontribusi terhadap mundurnya kontribusi Muslim terhadap sains. Selain juga ada problem internal di umat Islam saat itu. Tapi bagi saya melihat dalam perspektif yang lain, bahwa adanya dikotomi yang sudah sejak lama dimunculkan oleh Imam Al-Ghazali ya, bahwa
ketika membatasi ilmu filosof atau membatasi untuk belajar ilmu kalam, itu juga menjadi salah satu pemicu bahwa kemudian banyak orang Islam yang hanya fokus pada ilmu keagamaan saja, gitu. Sehingga untuk sains kemudian pelan-pelan kemudian tidak begitu mendapat perhatian. Gitu. Nah, saya kira di rentan abad ke-7 hingga ke-15 ini adalah abad kejayaan ilmuwan yang berasal dari Islam, gitu. Jadi kalau kita bicara fisika, misalkan bicara matematika tadi sudah, bicara astrologi, astronomi, dan banyak bahkan soal engineering juga banyak ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari Muslim. Saya kira kalau ini kemudian termuat dengan baik di kurikulum LP Ma'arif misalkan, saya kira juga hal yang menarik ini untuk kemudian mendorong teman-teman yang sedang belajar. Baik, kemudian berikutnya adalah, boleh next Mas Edi. Saya tidak menjelaskan semuanya karena saya hanya memantik saja bahwa ada rentan sejarah di situ. Kalau kita melihat di 500 Muslim berpengaruh di dunia, 500 ilmuwan berpengaruh dunia, 22 diantaranya adalah ilmuwan Muslim. Ya, 22 dibandingkan 500 hanya sekitar 10% saja. Artinya 10% di abad 21 ini kontribusi ilmuwan Muslim terhadap perkembangan atau perkembangan sains atau peradaban dunia, gitu. Dan salah satunya adalah berasal dari Indonesia. Meskipun hanya satu di sini yang tercatat, Ibu Tri Mumpuni, saya kira beliau cukup menginspirasi dan bisa untuk kita undang, gitu, karena beliau adalah seorang yang tercatat ilmuwan Muslim dan juga berpengaruh di abad ini. Yang lainnya adalah berasal dari negara yang minoritas Muslim sebenarnya. Ini juga menarik untuk kita kaji. Ada dari Thailand, kemudian Thailand, Prancis, Inggris, US bahkan di situ ada beberapa. Justru yang Indonesia mayoritas Muslim hanya menyumbangkan satu. Sedangkan negara-negara yang minoritas Muslim seperti US misalkan di sini menyumbangkan 3. Artinya ada apa dengan Indonesia yang mayoritas Muslim, tapi kemudian kontribusinya belum, gitu ya, mungkin belum. Sehingga PR kita bersama adalah ke depan bagaimana agar itu kemudian kita juga ikut mendorong, gitu. Oke, saya kira itu pemantik dari saya. Mungkin the last slide bisa ditampilkan. Nah, bagaimana kemudian peran ilmuwan Muslim terhadap sains di era digital? Saya kira itu perlu kita renungkan dan perlu kita realisasikan. Matur nuwun, saya kembalikan ke Mas Edi. Allahumma fiqh ila mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemantiknya, Mas Udin, sangat menarik sekali tadi dipaparkan. Yang sangat menarik tadi ada quote yang mengatakan, jika kamu melihat Al-Quran dengan matamu, maka kamu hanya akan melihat sebuah kata-kata, namun jika kamu melihat Al-Quran dengan pikiran, maka kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang mungkin kalau sekarang itu tadi sudah dibahasakan juga bahwa pada dasarnya Al-Quran merupakan fondasi atau dasar dari semua bentuk ilmu. Dan itu sangat menarik sekali. Bahkan di tahun dari 700 sampai 1500 Masehi itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Islam yang sangat berpengaruh pada saat itu. Sehingga mempengaruhi perkembangan dari sains pada abad 21 itu sendiri. Tadi juga salah satunya dari Indonesia menyumbang satu dari yang tadi disampaikan, ada 500 ilmuwan yang sangat berpengaruh di dunia. Salah satunya itu dari Indonesia. Itu sangat luar biasa sekali ya. Sangat perlu diapresiasi, meskipun kalau kita melihat dari kaca mayoritas Muslim, ya, maka ini akan menjadi pandangan yang berbeda lagi. Namun ketika kita melihat salah satu negara yang menyumbang sebagai salah satu ilmuwan yang berpengaruh di dunia, maka kita sangat perlu mengapresiasi sekali. Baik, saya pikir kita akan melanjutkan diskusinya dengan sangat menarik sekali yang akan disampaikan oleh Gus Ulin.
Silakan Gus Ulin, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi Muhammad wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah teman-teman semuanya pada sore hari ini di bulan Ramadan yang ke-28 ini, Amin 2 atau Amin 1, kita akan sudah masuk di bulan hari raya. Nah, ini mungkin dari teman-teman atau kita ada dua tipe, ada yang tipe bahagia atau tipe mungkin agak susah juga ketika meninggalkan bulan Ramadan. Tetapi mumpung kita masih berada di bulan Ramadan, kita maksimalkan waktunya untuk belajar khususnya tentang ilmu-ilmu yang akan membantu menambah kita, yang mana ketika kita di bulan Ramadan tentu pahala yang akan kita dapatkan akan dilipat ganda. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Muwahhidin selaku pemantik. Beliau tadi sudah menyinggung mengenai korelasi antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Mungkin sedikit intermezzo ya. Di dalam kitab Nurul Ghulam, Syekh Nawawi Al-Bantani itu pernah mengatakan bahwa ketika Al-Quran itu kita pelajari sungguh-sungguh, itu ada 77.000 turunan ilmunya. Bandingkan hanya dari satu Al-Quran itu bisa menurunkan 77.000 cabang ilmu. Itu yang diungkapkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa apa di Al-Quran itu sebetulnya banyak sekali pondasi-pondasi keilmuan yang tidak hanya berurusan dengan ilmu ketauhidan, ilmu ubudiyah, tapi banyak sekali ilmu-ilmu yang ketika kita pelajari sungguh-sungguh, kita sebetulnya bisa menurunkan banyak ilmu pengetahuan yang ada di Al-Quran. Untuk sore hari ini saya akan sedikit menyinggung mengenai ini, yaitu sebetulnya agak condong ke ilmu sejarah itu. Nah, itu ilmuwan Muslim saintis yang berpengaruh kepada perkembangan sains, khususnya setelah abad awal sampai mungkin sebetulnya ya sholat mayit yang paling populer di kita. Sholat mayit kan kalau sudah ada yang mengurusi atau sudah ada yang melakukan, maka kewajiban satu kampung itu sudah gugur. Tetapi kalau tidak ada yang mengurusinya sama sekali, ya nanti nopo akan mendapatkan dosa semuanya. Nah, di dalam penjelasan ilmu fardu kifayah, niki saya kutip dari Imam Al-Ghazali di kitab beliau. Beliau menjelaskan bahwa apa? Wal ulum bil idofah bil idofah ilal fadhi alladhi nahnu bisodadihi tanqosimu ila syar'iyah wa syar'iyah. Jadi dalam konteks ini Imam Al-Ghazali ini membagi ilmu menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu syariat dan yang kedua adalah ilmu non syariat. Nah, kemudian apa itu ilmu syariat?
Wa aini bisyari'iyah ma ustufida minal anbiya shallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan ilmu syariat adalah ilmu yang mana kekajiannya itu diturunkan dari apa yang datang dari para nabi dan wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ilmu syariat. Ilmu yang sumber utamanya memang dari wahyu Allah dan juga apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ya ilmu usul fikih, ilmu ulumul hadis, ulumul Quran itu kan harus betul-betul datang dari wahyunya Allah dan datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama adalah ilmu syariat. Kemudian yang kedua ilmu non syariat, fal ulum alati laisat bisyariyah tanqasimu ila ma huwa mahmud wa ila ma huwa matmum wa ila ma huwa mubah. Kemudian ilmu syariat non syariat itu dibagi menjadi 3. Ada yang mahmud atau terpuji, ada yang matmum atau tercela, ada yang mubah. Jadi ada 3 tingkatan di ilmu non syariat. Nah kemudian ilmu mahmud itu apa? Ilmu non syariat yang mahmud itu apa? Ma yartabitu bihi masalihu umuri dunya katibi wal hisab. Jadi ilmu mahmud itu adalah ilmu yang mana berkaitan dengan kebaikan-kebaikan urusan dunia kita. Contohnya apa? Kedokteran, tip kedokteran atau hisab atau matematika itu kan nopo sangat nopo mempunyai manfaat dalam apa kehidupan sehari-hari ya, apalagi dokter itu kan salah satu apa komponen paling penting di dalam apa kehidupan manusia. Kalau kita nggak ada dokter ya itu sangat repot sekali, itu sudah mafhum lah. Kemudian di ilmu mahmud non syariat ini masih dibagi lagi. Ada yang fardu kifayah dan ada yang ilmu fadilah. Yang fardu kifayah itu apa? Fahuwa ilmun la yastagni anhu fi qaumin umurud dunya katibi. Jadi salah satu ilmu fardu kifayah itu adalah dokter atau kedokteran. Nah ini di sini secara gamblang menunjukkan bahwa apa? Imam Al-Ghazali tidak menafikan sama sekali ilmu eksak atau ilmu sains. Di sini bahwa bahkan apa? Beliau Imam Ghazali mengatakan ilmu kedokteran itu hukumnya fardu kifayah. Misalnya apa? Misalnya di mana? Di Magelang tempat saya tinggal. Kok enggak ada yang belajar kedokteran, itu ya satu kota bisa kena dosa. Ya, dokter kan sangat penting sekali. Nah, itu jangan sampai umat Islam tidak ada yang apa belajar kedokteran. Itu kan salah satu kebutuhan yang mendesak. Contoh, ibu melahirkan, sekarang kan mesti larinya ke dokter. Nah, itu kok jangan sampai ibu melahirkan, dokternya itu apa non Muslim, laki-laki lagi lah itu. Idealnya adalah dokter kehamilan itu ya muslimah, ya wanita itu. Makanya apa? Hukum belajar kedokteran itu kalau menurut Imam Ghazali hukumnya adalah fardu kifayah. Itu huwa doruriyun fi hajati biqail abadan. Soalnya apa? Kesehatan itu adalah kebutuhan pokok untuk badan kita. Kemudian hisab atau matematika. Matematika beliau juga mengatakan ini sebagai apa ilmu fardu kifayah. Misalnya kita kok nggak diajari hitung-hitungan ya kita nggak bisa apa melakukan jual beli. Bahkan apa di Islam itu matematika sangat penting untuk setiap Muslim sebetulnya. Contohnya apa? Contohnya adalah ilmu waris. Ilmu waris itu adalah matematika kompleks itu ilmu waris. Padahal waris itu kan pasti akan setiap orang itu akan mewarisi harta warisan. Bedanya ya mungkin ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, di dalam ilmu waris kan membutuhkan ilmu matematika. Nah, ilmu yang
sangat penting ini seperti kedokteran, matematika oleh Imam Ghazali dihukumi sebagai apa? Ilmu yang fardu kifayah. Kemudian ini adalah garis besarnya pembagian ilmu menurut Imam Ghazali. Yang pertama adalah ilmu syariat, ilmu ghairu syariah atau non syariah. Di ilmu ghairu syariah ini ada ilmu mahmudah atau ilmu yang terpuji. Di ilmu mahmudah ini dibagi lagi. Ada yang fardu kifayah. Contohnya adalah kedokteran seperti tadi, matematika, ilmu tani lah ini. Bahkan ilmu tani atau falakiyah, bukan falakiyah ya, tapi falakiyah. Itu oleh Imam Al-Ghazali wajib dihukumi fardu kifayah. Nah, jangan sampai apa ya, dalam suatu kota nggak ada yang mengetahui ilmu tani. Meskipun ilmu itu kan tidak harus apa ya, didapatkan lewat pendidikan formal. Ilmu itu kan bisa didapatkan misal lewat apa? Lewat komunitas petani atau lewat mungkin pelatihan. Nah, itu harus ada yang menguasai ilmu tani. Bayangkan kalau nggak ada yang menguasai ilmu tani, tentu ketahanan pangan negara bisa terganggu. Bahkan politik atau siasat oleh Imam Al-Ghazali itu juga dihukumi fardu kifayah. Soalnya apa? Dalam sistem kita, kebijakan negara itu kan mau tidak terlepas dari yang namanya kontestasi politik. Nah, ketika kebijakan negara itu atau kebijakan suatu peraturan lah ingin menguntungkan umat Islam atau tidak memberatkan atau tidak merugikan umat Islam, tentu harus ada yang terjun di siasa atau di politik. Tentu politiknya ya harus sesuai dengan politik atau siasa yang diajarkan oleh Rasulullah dan salafus saleh. Kemudian ilmu fadilah itu adalah ilmu yang mungkin ini lebih spesifik lah atau ahli lah. Ini kalau ilmu fadilah itu ya kayak detail matematika, misalnya integral diferensial, kemudian hakikat kedokteran. Kemudian ilmu ghairu syariah yang kedua tadi ilmu madmumah, ini ya ilmu yang tidak boleh dipelajari atau dipraktekkan lah, ilmu yang tidak boleh dipraktekkan. Itu ya ilmu sihir, ilmu kedukunan atau mungkin ilmu lainnya. Kemudian ilmu mubah itu ilmu syair, ilmu puisi, ilmu lagu lain. Bahkan apa? Imam Ghazali itu tidak mempermasalahkan umat Islam untuk belajar ilmu lagu atau ilmu Taiwan. Tentunya musiknya itu bukan musik yang mendatangkan syahwat atau mendatangkan masyarakat. Ya, dari pemaparan tadi tentu kita melihat bahwa apa? Imam Ghazali yang merupakan salah satu tokoh yang sangat populer dan sangat kontributif terhadap perkembangan Islam itu, beliau sangat inklusif bahwa apa ilmu itu bahwa umat muslim itu tidak diharuskan belajar syariat saja, bahkan harus ada beberapa kelompok umat Islam yang belajar ilmu-ilmu. Nah, kemudian kita tarik terhadap apa? Bagaimana sih sebetulnya kontribusi ilmuwan muslim atau umat muslim terhadap perkembangan sains yang ada di dunia ini. Ini saya mengutip dari sebuah buku yang dikarang oleh Tim Wallace-Worthy. Beliau mengatakan, we in the West of adapt to the Muslim world that can be never fully recovered. Yang kurang lebih artinya bahwa beliau mengatakan bahwa dunia Islam itu mempunyai, atau dunia Barat itu mempunyai hutang kepada dunia Islam yang tidak akan pernah bisa dibayarkan lah kurang. Ya meskipun mungkin ini bisa diperdebatkan atau mungkin perlu dikaji lagi, tetapi secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa ada orang Barat yang mengakui kontribusi umat Islam atau muslimin atau kaum muslim terhadap perkembangan dunia Barat. Ini bukan klaim sepihak, tapi ini klaim yang dikatakan oleh orang Barat sendiri. Nah,
Kemudian kalau kita pernah belajar sejarah ya, umat Islam itu kan pernah mengalami salah satu masa kejayaan. Masa kejayaannya itu tidak hanya dalam bentuk ekspansi atau teritorial, tapi juga peradaban. Nah, ini saya mengutip, ini dari jurnal ini saya kutipnya. Dari jurnal yang membahas mengenai kajian Timur Tengah kurang lebih. Jadi peta ini bisa kita lihat bahwa apa? Pada abad ini, pada abad ke-7 atau abad ke-8, wilayah teritorial Islam itu tidak hanya berada di Jazirah Arab saja, tapi sampai ke Asia Tengah, sampai ke Afrika Utara, bahkan sampai ke Spanyol dan sebagian wilayah di Perancis. Dan di wilayah-wilayah ini nanti mungkin saya akan paparkan beberapa ilmuwan-ilmuwan yang muncul. Jadi Islam itu pernah menguasai Eropa Barat, khususnya Spanyol dan Prancis. Tetapi pada akhirnya nanti kan mereka ditaklukkan lagi oleh kaum Barat di wilayah Spanyol, atau dulunya itu adalah Andalusia. Mungkin ini maaf ya, mungkin saya agak acak ini materinya, tapi insya Allah bisa menjadi refleksi buat kita. Tidak saya buat secara terstruktur. Kemudian ini mungkin ada tambahan informasi. Mungkin banyak yang belum tahu ya, bahwa the oldest existing and continually operating educational institution, bahwa apa? Bahwa universitas tertua di dunia yang masih eksis di sekarang itu adalah universitas yang dibangun oleh umat Islam. Ini bukan klaim sepihak umat Islam ya, ini referensinya di Guinness World Record. Ini bahkan masuk di Guinness World Record. Di sini apa disebutkan bahwa pendidikan tinggi atau universitas tertua di dunia saat ini yang masih eksis adalah Universitas Al-Qarawiyyin atau University of Qarawiyyin kalau bahasa Inggris, yang berada di Maroko. Bahkan yang menariknya lagi, universitas ini dibangun seorang wanita, seorang perempuan, yaitu Fatimah binti Muhammad Al-Fikri. Kalau saya sedikit membaca biografinya, jadi Fatimah itu adalah apa? Seorang wanita yang lahir dari seorang bapak yang kaya raya. Mungkin kalau sekarang crazy rich lah. Kemudian beliau itu membangun masjid dari kekayaan yang beliau miliki. Dan dari masjid yang beliau bangun, kemudian beliau membuat majelis taklim yang awalnya majelis taklimnya itu berkutat pada ilmu-ilmu keagamaan, kemudian merambah, menyebar sampai ilmu-ilmu eksak, kemudian muncul atau dibangunlah universitas atau jamiah Al-Qarawiyyin. Nah, ini fakta yang menarik. Universitas tertua yang masih eksis adalah yang dibangun umat Muslim, bahkan yang membangun itu malah perempuan atau wanita. Dibangunnya itu di abad 859. Mengalahkan Universitas Bologna yang merupakan universitas tertua di Eropa yang masih eksis sampai sekarang. Jadi apa? Universitas pendidikan tinggi umat Islam itu mendahului pendidikan tingginya orang-orang Eropa. Ini bukan klaim sepihak ya, ini referensinya di Guinness World Record. Ini koneksi saya masih stabil kan, ngapunten Pak Yudin? Masih ya. Kalau misal nggak stabil nanti bisa diinterupsi. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa pendahulu kita atau salafus sholeh kita ini sangat memiliki concern di dalam ilmu pengetahuan dengan beberapa fakta
yang sudah kita lihat. Nah, kemudian kita masuk ke ini pembahasan inti. Mungkin saya tidak akan membahas detail ya, soalnya kan ilmu yang dikaji oleh para ilmuwan nanti kan bukan bidang saya, tapi mungkin saya hanya akan memaparkan sekilas apa sih yang mereka lakukan dan kontribusinya apa dari mereka. Yang pertama adalah Jabir Ibnu Hayyan. Ini sebetulnya tadi sudah disinggung oleh Bapak Mukhwahyudin. Jabir Ibnu Hayyan itu memiliki nama baratnya Jabir. Ini nggak tahu kalau bahasa Inggrisnya Jabir atau gimana. Kalau saya, kalau dari saya ini salah satu patokan ya, salah satu ciri lah ketika apakah tokoh ini mempunyai kontribusi keilmuan di barat atau enggak. Salah satu cirinya itu apakah dia mempunyai nama barat atau enggak. Kalau dia mempunyai nama barat, biasanya dia betul-betul berkontribusi terhadap dunia barat atau terhadap perkembangan ilmu sains. Salah satunya ini Jabir Ibnu Hayyan atau Jabir bin Hayyan. Beliau ini memiliki nama barat Jabir dan lahir di abad 2 Hijriah. Ini sebetulnya tidak pas kalau saya masukkan di abad pertengahan. Ini malah bisa masuk abad awal atau abad kedua Hijriah atau abad ketiga Hijriah. Jadi sudah lama ini malah lebih tua dari Imam Syafi'i, dari Imam Hanafi. Lebih tua dibandingkan imam madhab kita. Nah, Jabir bin Hayyan itu mungkin ini saya tampilkan referensi dari kitab Rosail Jabir bin Hayyan. Beliau ini merupakan filosofu kimia. Beliau merupakan ahli kimia dan juga karena yu'rafu bisufi. Selain ahli kimia, beliau juga ahli sufi atau ahli tasawuf. Jadi beliau itu tidak hanya pinter ilmu eksak saja, tapi juga pinter ilmu agama. Antara agama dan eksak beliau kuasa. Beliau lahir di Kufah atau kalau sekarang mungkin Irak dan asalnya di daerah Khurasan. Kemudian beliau ini adalah murid dari Imam Ja'far Shadiq. Mungkin teman-teman kalau yang mengkaji ilmu tasawuf tidak asing dengan Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq itu kalau nggak salah kan putranya, cucunya Ali Zainal Abidin, putranya Husain, putranya Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan salah satu ulama sufi lah, salah satu pembesar ulama di zaman. Jadi beliau ini bukan sembarang orang. Beliau memiliki guru Imam Ja'far Shadiq, salah satu ulama yang berpengaruh di zamannya. Imam Ja'far Shadiq. Gurunya ini sangat ahli agama. Kemudian beliau ini terkenal sebagai the father of Arab chemistry. Beliau ini memiliki gelar Bapak Kimia Arab. Ini ada referensi jurnalnya ini, saya enggak. Ini bukan klaim sepihak dari umat muslim ya, ini ada referensi jurnalnya. Beliau ini dikenal sebagai Bapak Kimianya orang Arab. Kalau di kitab ini lahu tasonif kasiroh ila ada 232. Beliau itu mengarang kitab 232. Wakila balagod khomsumi'ah. Bahkan dikatakan ada yang mengatakan sampai 500 kitab. Dan kitabnya itu banyak sekali, tetapi concern beliau kalau di ilmu eksak itu adalah di ilmu kimia. Kemudian ini yang kedua adalah Al-Khwarizmi. Seperti yang disinggung tadi, sudah disinggung oleh Pak Yudin. Al-Khwarizmi ini mempunyai nama baratnya algoritmi. Berarti kalau teman-teman yang studi, mungkin pernah belajar di tingkat SMA atau di perguruan tinggi,
tidak asing dengan namanya algoritma. Nah, algoritma itu kan diambil dari namanya beliau Al-Khawarizmi. Beliau lahir di tahun 780 Masehi. Salah satu yang menarik, yang saya baca ini, Al-Khawarizmi ini adalah peneliti di Bait Al-Hikmah. Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu adalah lembaga penelitian yang mana dibangun oleh Khalifah Harun ar-Rasyid di dinasti Abbasiyah, yang mana tugasnya untuk meneliti. Ya, tidak hanya ilmu agama tapi juga ilmu barat. Jadi salah satu salah satu kunci kenapa Islam itu dulu pernah mencapai kejayaan di ilmu eksak. Dulu orang Islam itu mau belajar ilmu-ilmu dari barat. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang datang dari Yunani, yang datang dari barat itu diterjemahkan ke bahasa Arab, kemudian dipelajari oleh umat Islam. Jadi salah satu faktor umat Islam itu dulu bisa menjadi ahli di ilmu eksak itu adalah adanya proyek translasi ilmu barat ke dalam bahasa Arab. Nah, kemudian lewat Baitul Hikmah atau lembaga penelitian ini lahirlah salah satunya peneliti yang ada di lembaga ini adalah Al-Khawarizmi. Beliau merupakan ahli matematika, astronomi, bahkan juga geografi, dan banyak sekali buku yang beliau karang. Salah satu julukan yang paling terkenal kan dari beliau adalah Bapak Aljabar. Dan salah satu karya monumental beliau yang sangat sangat berpengaruh terhadap dunia barat sampai sekarang adalah kitab Al-Jabr wal Muqabalah. Nah, ini adalah kitab yang membahas matematika. Ini saya ambilkan screenshot pembukaan. Yang menarik, Al-Khawarizmi ini kenapa? Beliau itu sebetulnya bukan bangsa Arab ya, soalnya kan lahir di daerah Irak atau Kufah. Tetapi beliau juga mahir dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu. Jadi beliau selain ilmu eksak, beliau juga ahli dalam ilmu nahwu atau ilmu-ilmu agama. Nah, karya yang monumental ini ya Al-Jabr. Kalau dalam bahasa kita ya Al-Jabr. Kalau dalam bahasa Arab itu ya Al-Jabr. Ini adalah ilmu yang membahas mengenai matematika. Kalau saya berusaha baca itu agak sulit. Kalau biasanya kan kalau di pondok itu kan baca bahasa Arab kan baca fikih, hadis. Tapi kalau bahasa Arab tapi tentang ilmu matematika itu agak sedikit puyeng. Soalnya kadang kan termnya itu kan beda, term antara bahasa Arab dan term matematika dalam bahasa Arab. Nah, ini adalah kitab Al-Jabr itu adalah kitab perhitungan. Ini yang kita masih pelajari lah. Kalau di SMP kan itu belajar tentang perhitungan Al-Jabr. Selain itu beliau juga ahli geografi. Beliau mengarang kitab Suratul Ard. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah bentuk bumi atau peta bumi juga bisa. Beliau selain ahli matematika juga ahli geografi. Nah, kemudian salah satu ilmu kontributif dari kalangan umat Muslim yaitu Ibnu Sina. Tadi sudah disinggung. Atau kalau dalam dunia barat beliau lebih terkenal dengan dengan sebutan Avicenna. Ibnu Sina ini lahir di abad 400 Hijriah. Nah, beliau ini sangat ahli tidak hanya di satu bidang, tidak hanya di bidang ilmu agama saja, tapi beliau adalah ahli di bidang multidisiplin ilmu. Tidak hanya di ilmu agama, tapi salah satu yang terkenal itu adalah di ilmu kedokteran.
bahkan apa ya, bahkan di kitab di perpustakaan Sulaimaniyah yang ada di Istanbul, beliau itu memiliki kitab 240. Ini baru yang terbukukan, saja beliau memiliki kitab 240 di perpustakaan Sulaimaniyah Istanbul. Nah, kemudian karangan beliau banyak sekali. Ini kalau saya kutip di Tahrirul Qawaid Al-Mantiqiyah, beliau itu punya kitab tafsir surah Sabihis Rabbikal A'la, tafsir surat Mu'awwidzatain. Berarti beliau juga ahli tafsir. Beliau juga merupakan mufassirin. Tidak hanya belajar eksak saja, tapi beliau juga alim alamah di bidang ilmu agama. Kemudian kalau di dunia barat, magnum opus beliau, atau kalau bahasa engineeringnya itu adalah state of the art-nya beliau, yaitu Al-Qanun fit Tibb, yaitu dasar-dasar kedokteran. Jadi ini adalah salah satu kitab yang sangat populer di dunia barat, Al-Qanun fit Tibb. Bahkan kitab ini yang membahas mengenai dasar-dasar kedokteran, salah satu kitab otoritatif di zamannya beliau. Jadi kitab rekomendasi di dunia medis pada zaman beliau itu adalah karangan dari Ibnu Sina, yaitu dari kitab Al-Qanun fit Tibb. Kemudian selanjutnya yaitu dari Ibnu Rus atau Averroes. Nah, ini salah satu ciri tadi ilmuwan Muslim itu mempunyai pengaruh kuat di Barat atau enggak, itu ketika beliau mempunyai nama Barat. Nah, Ibnu Rus begitu juga. Ibnu Rus beliau mempunyai nama Barat yaitu Averroes. Ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau Ibnu Rus itu lahirnya di Andalusia atau kalau sekarang itu Spanyol. Beliau juga merupakan salah satu ilmuwan yang ahli di disiplin ilmu. Beliau itu mungkin kalau teman-teman yang pernah di pondok tidak asing dengan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu adalah kitab perbandingan madhab karangan Ibnu Rus. Tidak hanya di ilmu fikih saja, beliau juga sama dengan Ibnu Sina. Beliau mempunyai karangan di bidang medis atau di bidang kedokteran, yaitu kitab Al-Kulliyat fit Tibb. Kemudian juga Ibnu Rus ini mempunyai atau ahli juga di bidang filsafat, yang mana kitabnya itu adalah Faslul Maqal fi Bainal Hikmah wa Syariah. Kalau nggak salah kitab Faslul Maqal ini juga dikaji oleh Gus Ulil Absyad Abdallah, ketua PP Lakisdam. Kalau nggak salah beliau juga itu kadang mengkaji kitab Faslul Maqal, kitab yang membahas mengenai filsafat ini. Jadi bahwa Islam ini tidak alergi dengan yang namanya filsafat. Kayak Ibnu Rus ini juga beliau ahli filsafat. Meskipun pada ada cerita di zamannya beliau itu ada sedikit pertentangan, ada yang pro dengan, ada yang mau belajar ilmu filsafat dan ada yang tidak. Nah, ilmu Ibnu Rus ini adalah salah satu ulama yang ahli di bidang filsafat di zamannya beliau. Kemudian ini yang menarik, Ibnu Rus itu pernah mengkritik Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali kan pernah mengkritik tentang filsafat lewat kitab beliau Tahafutul Falasifah atau apa saya lupa. Nah, kemudian kitab Tahafut karangan Imam Ghazali ini dikritik juga oleh Ibnu Rus lewat kitab. Jadi ulama dahulu itu ketika saling mengkritik itu mengkritiknya tidak di medsos, tidak di depan di depan khayal ramai. Mengkritiknya itu lewat lewat hal produktif, lewat kitab. Mengkritik ulama lewat kitab. Nggak kayak kita, kalau kita mengkritik kadang lewat medsos, lewat status, itu ya sangat kurang sangat jauh dari dari contoh-contoh yang diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu.
Nah, Ibnu Rushd itu pernah mengkritik kesalahpahaman Imam Al-Ghazali terhadap filsafat yang digeluti oleh beberapa ilmuwan Muslim. Jadi biasalah dalam tradisi keilmuan Islam itu banyak ulama itu yang saling mengkritik satu sama lain. Yang penting tidak saling mengkafirkan. Kemudian selanjutnya salah satu ulama kontributif yaitu Ibnu Al-Haytham. Beliau itu mempunyai nama barat juga, Al-Hazan. Al-Hazan itu diambil dari nama beliau Al-Husain. Jadi beliau itu mempunyai nama Al-Husain. Kemudian oleh orang barat dipanggil dengan nama Al-Hazan. Beliau hidup di abad 10 Hijriah. Nah, salah satu kepakaran beliau itu adalah di bidang optik modern lain. Di bidang optik modern lain. Ini saya cantumkan salah satu karya ilmiah jurnal yang membahas mengenai kontribusi dari Ibnu Al-Haytham di bidang ilmu medis. Jadi beliau itu ini salah satu kitab beliau beliau menjelaskan mengenai bagaimana tata cara atau bukan tata cara sih, bagaimana cara kerja mata kita dalam memandang benda yang ada di depan kita dalam sudut pandang optik ya. Ini beliau mempunyai kitab ini yang mengarang mengenai ilmu fisikal optik, kalau nggak salah kan itu masuknya di ilmu fisikal. Jadi kitab yang beliau karang ini bukan fikih, mungkin kalau Arab bahas fikih atau bahas hadis enggak, tapi ini beliau kitabnya tentang ilmu optik. Salah satu salah satu kontribusi beliau yaitu adanya namaan salah satu bagian mata kita. Di mata kita itu kan ada namanya bagian kornea kan. Lah kornea ini adalah akar katanya itu atau diferensi katanya itu diambil dari bahasa Arab yaitu koren. Koren itu kan ujung lah. Lah kornea ini kan merupakan bagian mata yang paling luar atau lapisan yang paling luar ini. Jadi lewat beliau itu beliau mengenalkan nomenklatur kornea di dalam ilmu optik di dunia barat. Ini keilmuan beliau tidak hanya diakui di umat muslim sendiri, tapi juga diakui oleh ilmuwan-ilmuwan barat. Ini salah satu contohnya, ada jurnal yang membahas mengenai kontribusi beliau di bidang optik. Tapi saya nggak tahu ini jurnalnya SCI atau enggak. Kemudian selanjutnya, maaf, ini kitab magnum opusnya beliau yaitu kitab Al-Manazir. Al-Manazir atau yang membahas tadi mengenai pandangan-pandangan atau mengenai bagaimana sistem kerja penglihatan mata kita terhadap benda-benda yang ada di dalam yang ada di depan kita. Kemudian ini adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu salah satu alumni dari Universitas Al-Qarawiyyin tadi. Tadi kan sudah saya singgung bahwa bahwa satu-satunya universitas tertua yang masih eksis sampai sekarang kan tadi yang ada di Maroko. Salah satu alumninya dari kampus tersebut adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu adalah salah satu ulama yang dikenal dengan bapak sosiologi lain. Bahkan sampai Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris itu mengakui dan membaca buku beliau yaitu tentang Muqaddimah Ibnu Khaldun. Bahkan termasuk juga Mark Zuckerberg, pendiri Facebook itu membaca karangan beliau tentang ini, Muqaddimah Ibnu Khaldun yang membahas tentang sosiologi. Beliau tidak hanya ahli sosiologi tapi ahli sejarah dan ahli ekonomi. Salah satu teori yang terkenal dari beliau Ibnu Khaldun itu kan beliau membahas secara detail
bagaimana konstruksi masyarakat itu muncul, bagaimana konstruksi peradaban itu muncul, beliau jelaskan di Muqaddimah Ibnu Khaldun ini. Salah satu apa ya? Salah satu kutipan yang menarik dari Ibnu Khaldun yang pernah saya dengar itu adalah bahwa Ibnu Khaldun itu dalam mengarang atau dalam merumuskan ilmu sosiologinya itu salah satunya ya bersumber dari Al-Quran. Beliau berkata bahwa hadza Rasulullah Muhammad mu'ayyadun biruhil kudus. Beliau itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi atau makhluk yang memiliki akses pada segalanya. Beliau itu apa? Mempunyai akses kepada malaikat Jibril, malaikat yang lainnya. Beliau itu misal disakiti oleh lawannya, beliau itu sebetulnya punya akses untuk menghukum lawannya atau menimpakan musibah kepada lawannya. Tetapi Nabi Muhammad itu mengamalkan salah satu wahyu atau ayat di dalam Al-Quran. Wala takun faldun walidhol qalbi lan faddu min haulik, kalau nggak salah itu. Bahwa di ayat ini sebetulnya sudah merumuskan salah satu ilmu sosiologi bahwa apa? Ketika kita ingin didekati atau diterima di lingkungan kita, kita harus mampu membaur, mampu berasimilasi dengan budaya setempat, mampu menampilkan sikap-sikap yang lebih inklusif, lebih terbuka terhadap lingkungan yang beliau tinggal. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini ilmuwan lainnya. Bahkan ada yang mengatakan Sufyan Tsauri ini merupakan salah satu ahli kimia. Padahal Sufyan Tsauri kan termasuk ulama terkenal di bidang tasawuf, juga di bidang fikih. Tetapi beberapa riwayat mengatakan beliau ini juga ahli di bidang kimia, ahli di bidang saintek atau ilmu eksak. Kemudian ada Al-Biruni yang ahli di bidang fisika, Al-Kindi, Ibnu Haisam, yang seperti saya katakan tadi, dan lain-lain. Mungkin ini yang bisa sedikit saya sampaikan. Sebetulnya ini sebagai pemantik saja lah. Jadi bukan saya memberikan materi, tapi sebagai pemantik, sebagai refleksi bahwa ulama-ulama kita terdahulu selain alim ulama di bidang ilmu agama, mereka juga memiliki keahlian di ilmu sampai. Tapi dalam prakteknya mereka itu tidak ada di hukum itu. Berarti Islam itu belajar ilmu agama saja tidak, mereka nyatanya juga memiliki keahlian di bidang ilmu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mereka sebagai perspektif apa banyak dari kita baik itu
Barat sampai kemudian kita ke sini, ini kan kira-kira karena paradigma itu nggih. Sehingga kemudian kita ke Taiwan untuk mencari itu gitu. Atau kita ke Eropa untuk mencari ilmu itu, padahal Islam adalah apa namanya jadi gudangnya. Ya gitu ngeten Gus Ulin. Ngapunten saya on off karena sambil keliling-keliling. Enggak itu Pak Moderator. Ada Mas Abu itu yang nanti ada Ustadz Udin juga. Enggak Mas Abu itu. Mungkin dari penanya selanjutnya mungkin di sini ada Mas Abu Rizal, baru sebelahnya nanti Mas Uhen Pilot ya. Ini di sini tertulisnya namanya Uhen Pilot. Baik, kita persilakan dulu Mas Abu Rizal. Silakan. Oke, terima kasih Mas Edi. Sebenarnya pertanyaan saya sama Mas Tova itu sama ya, terkait mengalami pemunduran dari Muslim, karena pada dasarnya yang saya pernah baca itu seperti yang Gus Ulin sampaikan juga, di pertengahan abad itu masa kejayaan cendekiawan Muslim. Tapi dari abad 18 sampai sekarang mengalami pemunduran terutama di bidang teknologi. Kita kalah jauh dari Eropa atau bangsa-bangsa Amerika gitu. Dan apa penyebabnya? Yang saya pertanyakan itu ini Gus. Malahan di kita yang Muslim itu seakan-akan ditakut-takuti gitu untuk tidak menggunakan teknologi karena buatan Yahudi lah gitu. Apakah ini yang menyebabkan Muslim mengalami pemunduran sehingga anti gitu terhadap teknologi, sehingga kita merasa tidak bergairah untuk mendalami teknologi seperti hal-halnya yang dilakukan oleh cendekiawan Muslim sebelumnya yang menerjemahkan ke bahasa Arab itu. Mungkin itu Gus. Terima kasih. Mungkin langsung saya tanggapi ya. Mungkin kalau soal takut-takut sih ya kurang tepat juga sih. Soalnya bagaimana juga kan apa? Teknologi itu kan statusnya adalah wasilah atau adalah alat. Nah, tergantung kita bagaimana menggunakannya teknologi tadi. Kemudian mengenai teknologi ini bahkan kalau kita bersandar pada tadi dari apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kan mengatakan bahwa ilmu politik, ilmu ilmu falahiyah atau pertanian itu hukumnya fardu kifayah. Karena itu sangat mempunyai pengaruh besar bagi kesejahteraan masyarakat. Begitu juga sekarang teknologi. Teknologi kan kita nggak bisa lepas lah dari teknologi untuk saat ini. Semua kita sejak bangun sampai tidur itu kan nggak bisa melepaskan dari menggunakan produk-produk teknologi. Kalau kita merujuk kepada tadi apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahkan bisa menjadi wajib belajarnya bagi apa? Fardu kifayah maksudnya ya. Fardu kifayah untuk umat Islam belajar teknologi. Seperti tadi analogi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa ada umat Muslim yang harus belajar ilmu kedokteran, ilmu siasat. Begitu juga ke teknologi, soalnya sekarang nggak terlepas dari yang namanya teknologi. Kalau anti sebetulnya ya jangan juga. Bahkan itu salah satu kenapa kok kita jangan anti terhadap produk barat. Tadi sudah disampaikan bahwa dulu di zaman dinasti Abbasiyah itu ada proyek penerjemahan buku-buku dari barat ke dalam bahasa Arab. Kalau mereka anti ya ngapain terjemahin? Kalau mereka anti terhadap produk-produk barat. Nah, dari sini kan sudah jelas bahwa para pendahulu-pendahulu kita, mereka tidak anti terhadap produk-produk barat.
Tergantung manfaatnya. Kalau bermanfaat ya kita gunakan. Kalau yang nggak bermanfaat lah itu yang kita tinggalkan. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Sulim mengenai tentang mindset yang dulu sering kita dengar bahwa kita jangan menggunakan produk ini, jangan menggunakan produk itu karena itu dibuat oleh tangan-tangan orang-orang dalam tanda kutip kafir, sehingga ada pemikiran-pemikiran yang timbul menjadi sebuah kemunduran atau malas untuk mendalami atau mengkaji tentang sains itu sendiri. Namun tadi sudah dijelaskan oleh Gus Ulin bahwa pemikiran seperti itu tidak tepat, karena bahkan di abad di masa Khalifah Abbasiyah itu ada sebuah proyek besar, yaitu tentang menerjemahkan semua buku-buku dari Barat, sehingga sampailah di situ Islam mencapai puncak keemasannya di pertengahan abad. Baik, saya kira mungkin sedikit menambahkan, Nggih. Sedikit menambahkan. Silakan. Mungkin ini kaitannya dengan Indonesia, Nggih. Salah satu problematika di Indonesia itu kan dulu itu apa? Dokumentasi terhadap apa? Karya-karya itu agak abai. Makanya nopo banyak sekali karya-karya yang ada di Nusantara itu malah terbukukan di perpustakaan Leiden Belanda. Itu yang menarik. Malah apa dulu orang Belanda itu ngopeni, kemudian mereka bawa ke Belanda, disimpan di perpustakaan mereka, sehingga orang Indonesia itu banyak yang belajar ke Leiden. Itu kan menarik. Kita dulu malah abai terhadap peninggalan-peninggalan leluhur kita, karya-karya leluhur kita, malah diopeni orang Belanda. Itu salah satu yang mungkin bisa menjadi otokritik terhadap kita, supaya apa? Tidak abai terhadap karya-karya yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya, sangat luar biasa sekali. Mengingat sekarang sudah mau mendekati jam 6, maka ini merupakan sebuah pertanyaan terakhir. Ya. Silakan Mas. Ya, silakan. Ini namanya Mas Uhen pilot, nyebutnya gimana ya? Silakan Mas. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lanjutan, maka agenda kita pada sore hari ini kita akan tutup. Gimana, Mas Yoyo? Kita langsung tutup atau pemberian itu sertifikat kepada narasumber, monggo dari kepada dua narasumber hari ini. sebentar nih? Sekaligus nanti kepada ibu-ibu taat muslimat untuk mengisi link yang disediakan sebagai pengiriman dari sertifikat untuk acara kalis pada hari ini.
Silakan Pak Edi. Nggih, sedap. Jangan buka dulu Kelihatan? Mas Edi. Jangan buka duluan. Belum? Oh ya, ini untuk mengisi absensi untuk sertifikatnya. Enggak, ini selanjutnya gimana ini? Pembagian sertifikat kepada narasumber dan peserta di sini. Bisa, Pak Edi? Oh, langsung saya buka sertifikatnya atau gimana? Share screen sertifikat pada narasumber pada sore hari ini. Satu ya. Kelihatan ya, Mas? Bisa, monggo. Oke, terima kasih kepada dua narasumber kita pada sore hari ini. Dan ini ada sertifikat apresiasi yang diberikan kepada Gus Ulinoha atas partisipasinya sebagai pemateri dalam acara KALIS yang merupakan kajian literatur Islam dengan tema ilmuwan Muslim yang berpengaruh pada perkembangan sains. Nah, Kemudian yang kedua untuk Pak Yudin. jadi sekedar. Yang kedua, oke, ini yang kedua berupa sertifikat apresiasi yang diberikan kepada Muhammad Wahidin Al-Basri atas partisipasinya sebagai pematik dalam diskusi pada sore hari ini dengan tema ilmu yang berpengaruh pada perkembangan sains. Dan terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat Wati yang sudah mengikuti kajian literatur Islam pada sore hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan, Mas Yoyo? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Edi dan teman-teman semuanya, sahabat dan sahabati dan para jemaah muslimat Fatayat dan seluruh jamiah Nabi dan Nahdiyat di Bumi Formosa. Alhamdulillah kita di penghujung acara pada sore hari ini, yaitu pada kajian KALIS, kajian literatur Islam. Alhamdulillah 5 kali ya berturut-turut kita melakukan kajian. Dari awal sampai akhir kita tetap istiqomah. Semoga istiqomah pada tahun 2022 ini akan terulang kembali ketika tahun 2023 oleh para kader-kader generasi muda nantinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kami sampaikan kepada seluruh ketua Banom dan muslimat yang sudah senantiasa memberikan supportnya pada acara hari ini, seperti Bu Romlah sudah hadir, kami sampaikan terima kasih banyak. Kemudian Fatayat, dalam hal ini adalah Bu Tari dan seluruh jamaah PCNO di semuanya ranting berada. Kami mewakili dari Lapesdam NU Taiwan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.